Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. طيب في هذه المناسبة السعيدة سنتعلم عن درس المحفوظات تحت الموضوع أوصى علي بن أبي طالب لابنه الحسن المتوفى سنة 40 هجرية. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang mahfuzat yang berjudul wasiat Ali bin Abi Thalib untuk anaknya Hasan yang meninggal pada tahun 40 Hijriyah. Ya bunayya ihfaz anni arba'an wa arba'an la yadurruka ma amilta ma'ahunna aghnal ghina al-aqlu akbarul faqri al-humqu wa awhashul wahshati al-ujbu wa akbarul hasabi husnul khuluqi. Ya bunayya iyyaka wa musadaqatal ahmaqi fa innahu yuridu ayyan fa'aka fayadurruka. Iyyaka wa musadaqatal bakhili fa innahu yub'idu anka ahwaja ma takunu ilaihi. Wa iyyaka wa musadaqatal fajiri fa innahu yabi'uka bittafihi. Wa iyyaka wa musadaqatal kadzabi fa innahu kassarabi yuqribu alaikal ba'ida wa yub'idu alaikal qariba. Tayyib, الآن سأبين لكم عن هذه المحفوظات. Baik, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang mahfuzat ini. Ya bunayya, ya ibni, yajibu alaika an tahfad anni wasaya arba'an wa arba'an ukhra. Yajibu alaika an tahfad anni wasaya arba'an wa arba'an ukhra. Wa idza amilta dhalika fala taqa'u fi dararin. Amma al-arba'a ula fahiya aghnal ghina. Wahai anakku, diwajibkan kepada kamu untuk menjaga wasiat-wasiatku. 4 wasiat dan 4 wasiat lainnya. Apabila kamu mengamalkan 4 wasiat tersebut dan 4 wasiat lainnya, maka kamu akan selamat. Kamu tidak akan berada dalam bahaya. Yang pertama, aghnal ghina al-aqlu, ay adfa'ul asya'a wa aktsaruha faidatan laka huwa al-aql. Anfa'ul asya' wa aktsaruha faidah linnas wa al-aql. Wa huwa alladhi yumayyizul insan an ghairihi. Fa'alaika an tahfad aqluka litadbiri fi khalqillahi wa ajaibihi wa an tufakkir li ajli salamatika wa li ajli sa'adatika fil hayah. Wasiat Ali bin Abi Thalib yang pertama untuk anaknya yaitu aghnal ghina al-aqlu. Sebaik-baiknya harta adalah akal. Kenapa?
Karena sesuatu yang paling bermanfaat, yang paling banyak mendatangkan faidah dan manfaat bagi manusia adalah akal. Karena dengan akal kita bisa membedakan mana manusia dan mana ciptaan Allah lainnya. Manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus manusia, Allah berikan akal, bisa berpikir, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Maka kita diwajibkan untuk menjaga akal kita, untuk bertadabbur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan takjub akan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berpikir untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita di kehidupan ini. Itulah gunanya akal. Itulah mengapa akal sebaik-baik harta yang harus kita jaga. Oke. Sanian, wa akbarul faqri al-humku, ay asyaddul asya dararan fil hayatil insan huwa al-jahalah, faka'anna al-mutasif biha la yastati' an yufarriq baina an-nafi' wad-dar wa la yadri mal wajib alayhi an ya'malahu wa mal ladhi yalzamahu an yatrukahu fawaqa'a kathiran fi dararin. Lidzalika yajibu 'alaika al-ijtinab 'anil jahalah al-mudarra li hayatil insan. Jadi yang kedua, wa akbarul faqri al-humku, seburuk-buruknya atau semiskin-miskinnya kemiskinan adalah kebodohan. Maksudnya apa? Jadi semiskin-miskinnya manusia, ya, bukan berarti ia yang tidak mempunyai harta, tapi semiskin-miskinnya manusia ialah orang yang bodoh. Karena kebodohan itu bisa mendatangkan kemudorotan, bisa mendatangkan bahaya bagi manusia. Yang paling berbahaya, sesuatu yang paling berbahaya di kehidupan manusia adalah kebodohan. Karena seakan-akan orang yang mempunyai sifat bodoh, dia tidak akan bisa membedakan mana yang bermanfaat baginya dan mana yang tidak bermanfaat baginya. Dan orang yang bodoh, dia tidak mengetahui apa yang harus ia kerjakan, kewajiban apa yang harus ia kerjakan, yang harus ia tunaikan, dan apa yang harus ia tinggalkan. Itulah orang bodoh. Maka orang yang seperti ini tidak tahu akan kewajibannya, akan mendapatkan banyak bahaya dalam hidupnya. Maka dari itu diwajibkan kepada kita semua untuk menjauhi akan kebodohan yang berbahaya untuk hidup manusia. Bagaimana cara menjauhi kebodohan? Dengan banyak-banyak belajar, banyak-banyak menuntut ilmu. Kita harus menjadi gelas yang kosong. Jangan merasa penuh, jangan merasa sok pintar. Banyak-banyak belajar. Wasiat Ali yang ketiga, wa auhashul wahsati al-ujbu, ay aqbahu ma yattasifu bihil insan i'jabihi binafsihi, fa innal ladhi yata'ajjab bimaharatihi aw 'azamatihi aw kafa'atihi aw ghayra dhalik sayaqa'u fi khaybat wa fashal min haitsu la yadri mal ladhi sayaqa'u 'alaihi min ad-darar. Jadi wasiat Ali yang ketiga, seburuk-buruknya sifat manusia adalah orang yang membanggakan dirinya sendiri, orang yang takjub akan dirinya sendiri, membanggakan dirinya sendiri. Orang yang membanggakan kepintarannya, membanggakan
kebesarannya, membanggakan jabatannya, membanggakan hartanya, harta yang dimilikinya, maka orang-orang seperti ini dia akan mengalami yang namanya kegagalan. Contohnya, kita bisa ambil contoh dari Fir'aun. Dia membanggakan dirinya sebagai raja. Dia tidak percaya akan omongan Nabi Musa alaihissalam. Tidak percaya Allah Subhanahu wa taala karena dia sombong, membanggakan dirinya sebagai raja. Akhirnya apa yang terjadi? Fir'aun dan bala tentaranya Allah tenggelamkan di laut. Kerajaannya hancur, gagal, berada dalam kegagalan dan bahaya. Yang keempat, wa akbarul hasabi husnul khuluqi, ay anna sababul wahidul ladhi yuaddi ila syarafil insan wa uluwi martabatihi wa husnul khuluqi duna ghairah. Lidzalika yalzamuka an tuhsin akhlaqaka bainan nas wa anta tasif wa tatazayyan bil muru'al hasanah wa bil 'adatil mahmudah li'anna qimatu kulli imri'in bi husni akhlaqihi wa adabihi. Ya. Jadi wasiat Ali yang keempat ini ya, semulia-mulianya, sebesar-besar kemuliaan adalah akhlak yang mulia. Ya. Akhlak yang mulia. Karena penyebab mulianya seseorang itu dia tidak dilihat dari hartanya, tidak dilihat dari jabatannya, tidak dilihat dari kepintarannya, akan tetapi yang dilihat dari akhlaknya. Ya. Maka orang bisa tinggi karena akhlaknya, bisa mulia karena akhlaknya, bukan karena keturunan atau jabatannya. Oke. Nah, itu 4 wasiat pertama. Oke. Dan wasiat 4 lainnya dari Ali bin Abi Thalib, ya, iyyaka wa musadaqatal ahmaki, ay alaika an tabta'id an musahabah al-ghabi al-ahmaq al-jahil lianna hadhihi al-musahabah tuaddi ila darurika fi hayatika. Limadha? Lianna al-ahmaq atau lianna al-jahil yuridu an ya'tika bil manafi' lakinnahu bihamaqatihi atau bijahalatihi la ya'tika bil manafi' bal ya'tika bil mudarrat wal masyaqqat. Jadi ya, kata Ali bin Abi Thalib untuk anaknya Hasan, wasiat 4 lainnya, jauhilah pertemanan dengan orang yang bodoh. Kita harus menjauhi berteman dengan orang yang bodoh. Kenapa? Karena berteman dengan orang-orang yang bodoh itu akan menjerumuskan kita kepada suatu yang berbahaya, menjerumuskan kita kepada kebahayaan di dalam hidup kita. Nah, karena orang yang bodoh, ia ingin menolong kita, ingin memberikan kita manfaat. Akan tetapi karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, dia tidak mendatangkan kita dengan manfaat. Akan tetapi dia datangkan kita dengan suatu kebahayaan atau dengan suatu kesusahan. Yang kedua, iyyaka wa musadaqatal bakhil, ay alaika an tatruka musahabatal bakhil wa huwa alladhi la yurid an yusa'idaka bimalin aw fikrin aw syai'in akhar li'annaka idza sahabtahu fala yufiduka syai'an bal yub'iduka anka kullu ma tahtaju ilaihi fala tastati' al-wusul ila maqasidika.
au ila ghayatika. Ya. Jauhilah pertemanan dengan orang yang bakhil, orang yang pelit. Kenapa kita harus meninggalkan pertemanan dengan orang yang pelit? Karena berteman dengan orang yang pelit itu tidak mendatangkan manfaat kepada diri kita. Ketika kita sedang membutuhkan sesuatu, kita pinjam kepada teman kita yang pelit, maka dia tidak akan mau meminjamkan. Ya, itulah. Malah dia membuat kita semakin jauh akan tujuan kita. Ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Ya, orang yang pelit, maka kita harus menjauhi orang yang pelit seperti ini. Karena pertemuan dengan orang yang pelit itu tidak mendatangkan manfaat bagi diri kita. Ya. Iyyaka wa musadaqatal fajir, ay alaika an tabta'id anil fajir, anil asi, wa huwa alladhi yata'awwad birtikabil jara'im katsiran. Li'annaka idza sahabtahu fa anta sataqa'u ma'ahu fi su'in awaqibun a'malahu, fatasqutu min martabatika ila hau'atid dana'ah. Jadi kita harus menjauhi pertemanan dengan orang yang suka berbuat dosa, orang yang suka berbuat maksiat, pelaku maksiat. Kita harus jauhi. Kita tidak boleh berteman dengan pelaku maksiat. Ya. Kita harus menjauhi orang-orang pelaku maksiat. Karena orang yang melakukan maksiat, dia terbiasa melakukan dosa-dosa. Ya. Apabila kamu berteman dengannya, maka kamu akan terjerumus ke dalam keburukannya. Ketika kita berteman dengan orang yang suka berbuat dosa, berbuat maksiat, maka orang di sekitar kita akan melihat kita sama seperti teman kita yang melakukan dosa-dosa tersebut, melakukan maksiat tersebut. Ya. Maka akan turun martabat kita, akan dipandang jelek oleh orang lain. Maka kita harus menjauhi orang pelaku maksiat. Ya, kalau bisa kita ajak, kita nasihati, kita ajak untuk kebaikan. Ya. Kalau memang tidak bisa diajak dengan kebaikan, sudah dinasihati, sudah diajak kepada kebaikan, tapi tetap saja, maka tinggalkanlah dia. Ya, kewajiban kita semua hanya menasehati. Oke. Nasihat yang terakhir dari Ali untuk anaknya. Wa iyyaka wa musadaqatal kadzabi, ay idza aradta an tablugha amalika fa'alaika an tajtanib fi hayatika an musahabatil al-kadzab wa alla tusaddaq kalamahu wa alla ta'tamid ala wa'dihi fa innahu yuhibbu ayya'idaka katsiran fa yukhalifahu wa yatakallam kalaman yukhalif al-waqi'. Wa idza sadaqtahu wa'tamatta alaihi waqa'ta fi dararin li'annahu yadhharu laka annahu yuridu ayusa'idaka liwusuli ila amalika walakin al-waqi' annahu yamna'uka an wusul ila rojaikal qarib. Ya. Jadi kita harus menjauhi pertemanan dengan orang yang
suka berbohong atau menjauhi pembohong. Ya, kita harus menjauhi pembohong. Tidak boleh berteman dengan pembohong. Kenapa? Nah, apabila kamu ya ingin mencapai cita-cita kamu, maka jauhilah pertemanan dengan orang yang suka berbohong. Ya. Dan jangan pernah percaya apa yang ia katakan, apa yang ia janjikan, karena ya, dia memang orang yang pembohong, memang suka yang namanya mengumbar janji. Ya, banyak mengumbar janji ya, dan dia tidak pernah menepati janjinya dan berbicara apa yang tidak seperti realita yang ada karena dia berbohong. Apabila kamu mempercayai pembohong, misalkan kamu kamu berteman dengan pembohong dan bergantung kepada janji-janjinya, percaya akan janji-janji orang yang pembohong tersebut, ya, maka kamu akan berada dalam bahaya. Kenapa? Karena dia akan menunjukkan ya, seolah-olah dia akan membantu kamu kepada tujuan kamu tersebut, kepada cita-cita kamu tersebut, atau tujuan kamu ya. Akan tetapi sebenarnya dia tuh ingin menggagalkan atau dia tidak suka apa yang kamu cita-citakan tersebut, melarang kamu untuk sampai kepada apa yang kamu cita-citakan tersebut. Jadi ibarat berteman dengan seorang pembohong itu seperti fata morgana. Ketika kita mendekat, genangan air tersebut makin menjauh dan tidak ada. Jadi kesimpulannya ya, bahwasanya nasihat Ali bin Abi Thalib ini ya, kesimpulan dari nasihat Ali bin Abi Thalib kepada anaknya Hasan, bahwasanya sebaik-baik harta manusia adalah akal, dan seburuk-buruk kemiskinan adalah kebodohan, dan seburuk-buruk sifat adalah takjub kepada diri sendiri, dan sebesar-besarnya kemuliaan adalah akhlak yang mulia. Dan kita tidak boleh berteman dengan orang yang bodoh, karena orang yang bodoh akan membahayakan kita. Kita tidak boleh berteman dengan orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir, karena dia tidak mendatangkan manfaat pada kita ya, akan tetapi menjauhkan kita kepada apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Kita tidak boleh berteman dengan orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan menginjak-injak maslahat kita ya, dan orang-orang akan melihat kita buruk, jelek, karena kita berteman dengan orang yang suka bermaksiat ya, akan memandang kita jelek ya. Dan kita tidak boleh berteman dengan pembohong, karena dia membahayakan, tidak memberi manfaat. Oke. Baik, kafaina ila hadzal bayan. Ya, astaghfirukum. Ya, cukup sampai di sini penjelasannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.